Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di Aam Channel ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman, kali ini kita bakalan memberikan info ya buat teman-teman. Bagi teman-teman yang punya reptil yang kesulitan dalam halnya shading ya, shading atau pergantian kulit gitu. Jadi mungkin ada beberapa masalah di ular kalian dan ada juga beberapa masalah yang membuat ular teman-teman itu agak susah shadingnya, atau ya kalau dibilang shadingnya tidak sempurna, terus juga kadang hancur ya kan, kadang juga gagal shading mengakibatkan kekeringan di bagian kulit tertentu gitu kan. Nah, kita bakalan bahas di video kali ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan ya teman-teman. Jadi apa itu shading? Shading itu adalah suatu proses pergantian kulit pada ular ya teman-teman ya. Nah, jadi ini saya sudah punya contoh ya, beberapa kendala kenapa shading itu agak susah ya. Nah, jadi yang pertama teman-teman harus selalu membersihkan ular teman-teman ya, kayak memandikan, jemur, itu harus rutin ya, agar shadingnya berjalan mulus ya teman-teman, tanpa ada kesusahan dalam pembukaan shading. Terus juga yang kedua, teman-teman harus memastikan bahwa ular tersebut sehat ya teman-teman ya, karena ular yang kurus gitu kadang untuk pelepasan shadingnya itu memang agak susah teman-teman. Terus yang ketiga, teman-teman harus pastikan kandang teman-teman itu proper buat pergantian kulit. Kenapa saya bilang kandang harus proper? Yang pertama, kandang kalian tuh harus besar ya dari ukuran ular teman-teman. Nah, jadi kalau seandainya ukuran ular teman-teman itu 1 meter, nah jadi teman-teman harus bikin kandangnya ya berkisaran di 2 meter. Nah, jadi teman-teman bisa ngerti nih gimana cara ular shading itu kan biasanya menggesekkan. Nah, jadi biasanya ular teman-teman itu bakalan gesekkan badan ularnya ke bagian sudut-sudut kandang. Nah, itulah kalau untuk proses shading alami ya teman-teman ya, itu juga berpengaruh. Terus juga selanjutnya teman-teman harus ibarat itu membiasakan ular teman-teman untuk shading sendiri, jangan dibantu. Kalau udah sering dibantu untuk proses pembukaan shadingnya, nah jadi ular teman-teman itu bakalan manja, jadi tidak akan membuka shadingnya secara alami biasanya. Nah, sama seperti ini nih. Ini dari owner sebelumnya sering dibantuin shading ya, makanya agak susah shadingnya. Tapi di tempat saya ini udah saya ajarin biar dia buka sendiri. Nah, caranya ya seperti ini, kita rendam ya kan, rendam dalam air biar kulit shadingnya itu lunak, terus nanti dengan sendirinya bakal lepas nih seperti ini nih teman-teman. Nah, ada tips penting lagi nih. Mungkin ini agak sepele di kalangan teman-teman ya. Cuman ini berfungsi banget. Kenapa shading itu agak susah dilakukan? Nah, jadi ada di mana fase proses shading sama proses pembukaan shading. Jadi ketika ular shading jarang ada yang mau makan ya teman-teman ya, jarang ada yang mau makan kalau dalam proses dari penggantian kulit lama ke kulit baru gitu ya, jarang. Nah, jadi teman-teman harus ingat nih, harus cek, perhatiin ular teman-teman kapan mau shadingnya, karena ketika ular mau shading ya, jadi kan perubahan dari warna kulit itu terlihat dari mata ya, matanya keabu-abuan atau warnanya udah menjadi gelap gitu ya kan. Nah, ketika ular tersebut sudah masuk ke fase shading tahap pelepasan, jadi kulit shading itu tidak kelihatan lagi kayak keabu-abuan, terus matanya juga udah mulai normal gitu kan, tapi kulit shadingnya belum lepas teman-teman. Nah, di saat itu teman-teman jangan memberikan makan dulu. Kenapa? Itu juga menghambat proses pembukaan shading lebih lama. Jadi kayak hancur gitu loh teman-teman. Nih seperti ini. Nah, ini kemarin aku salah. Ternyata ular aku itu udah shading dan udah dalam proses fase shading. Aku juga nggak terlalu ngecek ya, karena juga ada kesibukan yang lain gitu. Jadi ada miss ya, ada miss karena tidak terpantau. Nah, dia ini udah mau shading, tapi
ketika aku lihat dari poster badannya itu, oh tidak ada tanda-tanda mau shading, aku kasih makan. Nah, jadilah kayak gini teman-teman. Kalau logikanya itu, ketika teman-teman ngasih makan ular, otomatis badan ular teman-teman itu bakalan besar ya. Nah, untuk pelepasan shading, biasanya ular tidak mau makan karena berfungsi untuk mengecilkan bagian-bagian badannya agar lebih gampang untuk membuka kulit shadingnya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman kasih makan, ya otomatis ular teman-teman bakalan jadi besar. Dan untuk penarikan dari setiap badan atau setiap sisiknya ini, maka semakin besar juga nih teman-teman. Nah, maka dari itu kulit shading dari ular teman-teman itu bakalan susah juga ngebukanya. Makanya teman-teman, untuk proses shading itu berfungsi banget atau mempengaruhi banget dengan perawatan ular teman-teman ya. Karena dari shading kita mengetahui bahwa ular itu sehat, bahwa ular itu bagus proses metabolismenya dan pertumbuhannya juga bagus. Nah, kita lihat dari shadingnya teman-teman. Dan untuk bikin shading yang perfect ya, perfect dia mulus ya kan, tanpa ada putus-putus, dan kulit shadingnya itu tergantung juga dari teman-teman, dari perawatan teman-teman gitu. Makannya bagus, terus juga terpantau dari shadingnya bagus ya kan, dan mungkin dari teman-teman cara merawatnya juga bagus, kandangnya proper gitu. Nah, itu sangat-sangat membantu buat ular teman-teman shading. Nah, jadi begitulah teman-teman. Shading itu sangat berpengaruh ya dari pertumbuhan ular dan metabolisme, proses makan dia, proses pencernaan dia ini kita lihat dari shading. Nah, jadi itulah pembahasan kita tentang shading. Nah, tetap terus diperhatiin kulit shading dari ularnya teman-teman atau dari reptilnya teman-teman, jangan sampai tak terpantau ya kan. Nah, ini sebagai pelajaran buat kita semua, jangan sampai ada yang namanya gagal shading, terus juga shadingnya putus, kita juga jadi ribet untuk bukain shading dari ujung kepala sampai ujung ekor ya kan. Nah, jadi mungkin ada yang bertanya, nah gimana tuh kalau udah terlanjur ya kan. Nah, caranya seperti ini aja teman-teman. Teman-teman rendam paling ya 1 hari aja, jangan lama-lama, takutnya shadingnya lepas terus malah pilek ularnya ya kan. Teman-teman rendam aja seperti ini, air biasa, nggak usah pakai air panas atau apa. Atau teman-teman mau dicampurin daun sirih juga nggak apa-apa ya, sebagai antibakteria alami juga buat si ularnya. Nah, nanti ini kita tungguin aja. Nah, kita tungguin nanti dia bakalan ngelopas seperti ini nih. Tuh, jadi udah ada yang seperti yang ngelopas sendiri kan teman-teman. Nah, itu juga bakalan bantu teman-teman mempermudah, membantu dalam pelepasan kulit shading. Nah, kalau yang udah seperti ini ya harus dibantu ya teman-teman ya, jangan sampai dibiarin. Kalau dibiarin lama terus juga kering di dalam kandang, dianya juga nggak mau berendam, ya bakalan hancur teman-teman. Jadi mungkin itulah dari video kita. Jangan lupa untuk di like, subscribe jika video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di share, dukung terus di channelnya Aam ya. Oke teman-teman, Aam pamit undur diri dulu. Buat teman-teman yang pengen info-info lainnya, tetap terus saksikan di Aam channel ya teman-teman. See you the next video, bye.